Shalom, Holy Lover. Hari ini saya mau menyampaikan satu topik berjudul Gembala Berhati Bapa. Untuk ini akan kita bahas secara teologis biblis, ya, artinya berdasarkan teologi itu dari Alkitab itu sendiri, tidak dari luar Alkitab, jadi tidak pandangan-pandangan dari luar. Dan dasar pembicaraan yang akan kita bahas yaitu dari Efesus 4 ayat 11 sampai 13. Ya. Dan pembahasan ini atau topik ini secara khusus diutamakan bagi para gembala, ya. Jadi untuk ini kita lihatlah yang pertama, yakni pemahaman kita dulu tentang gembala. Jadi memahami ini gembala kita lihat dari Efesus pasal 4 ayat 1. Di sana ditulis berdasarkan teks Yunani, dikatakan dan dia memang memberikan beberapa rasul, beberapa lagi nabi, beberapa lagi pemberita Injil, beberapa lagi gembala, beberapa lagi pengajar. Jadi sasaran pokok kita nanti di sini adalah gembala, ya, gembala. Jadi istilah yang dipakai untuk ini dikatakan Paulus dalam karyanya atau tulisannya tidak menyebutkan kelima nama ini tadi. Cuman dikatakan di sana dia memberikan, ya, dia memberikan. Tetapi para ahli mempunyai beberapa pandangan tentang topik yang kelima ini, ya, bagian kelima ini. Yakni menurut Kenneth B. Barney, dia mengatakan kelima daripada surat Paulus ini berjudul pemimpin dalam jemaat. Artinya kelima-limanya dianggap pemimpin dalam jemaat. Jimmy, ya, Wentoro mengatakan ini jawatan bagi gereja. Sedangkan C.A. Abineno mengatakan pelayanan khusus. Ya, pelayanan khusus. Jadi dari ketiga pandangan ini dan kita lihat kepada yakni Alkitab tadi, Efesus 4 ayat 11 ini, maka judul yang lebih cocok dari seluruhnya adalah pelayanan khusus, ya, pelayan khusus seperti dikatakan oleh Eminone itu. Karena itu kita bandingkan dengan Efesus 4 ayat 12, ya. Waktu maksudnya begini, sering orang menganggap bahwa kelima hal yang diungkapkan Paulus seperti rasul, nabi, ada melihat itu hanya dalam PB, ya, dalam PB. Sedangkan pemberita Injil, gembala, pengajar baru setelah perjanjian baru, ya, ada menganggap itu setelah perjanjian baru. Tapi kalau kita pahami apa dikatakan oleh Paulus itu, di sana sebenarnya mau mengatakan baik dari awal, artinya pada saat mulai Paulus menyampaikan dan juga sampai sekarang kelima-limanya itu mencakup seluruhnya, ya. Karena yang mau dimaksudkan oleh kelima itu di sana mengenai jiwa atau roh bukan secara eksplisit, ya. Eksplisit artinya rasul, ada langsung rasul, nabi ada nabi, ya. Ada pemberita Injil, gembala, pengajar secara eksplisit, bukan. Jadi dari sini dapat kita tahu bahwa, ya, kelima ini adalah pemberian, bukan karunia atau anugerah. Jadi kita bedakan antara pemberian dengan anugerah. Karena kata Yunani yang dipakai di sana dengan kata Yunani doken, artinya memberikan. Tapi tidak dikatakan oleh Paulus dengan kata karis, karunia, bukan, ya. Jadi karena itu maksudnya bahwa, ya, kelima ini diberikan kepada Paulus karena merekalah yang layak untuk menerima. Jadi bukan karunia dikasih begitu saja. Artinya seperti anugerah kasih, bukan seperti itu yang mau dimaksudkan. Jadi dia diberikan karena mereka layak untuk menerima. Sasaran daripada
Efesus 4 ayat 12 ini kita lihat dalam ayat itu sendiri. Dengan tujuan untuk menyempurnakan orang-orang kudus untuk pekerjaan pelayanan bagi pembangunan ya tubuh Kristus. Jadi dari sini dapat kita lihat sasaran daripada Paulus ini untuk menyempurnakan orang-orang kudus. Jadi maksudnya dari kelima jabatan yang disampaikan ini termasuk adalah gembala, untuk tujuan itu disampaikan kepada orang-orang yang telah percaya. Itu sasarannya. Jadi bukan kepada orang-orang non-Kristen. Karena sasaran lain maksudnya untuk membangun tubuh Kristus, yakni jemaat. Jadi dalam hal ini kita mau melihat dulu mengenai supaya kita bisa sasarannya mengenai hati manusia. Supaya kita tahu nanti bagaimana soal gembala itu berhati Bapa. Jadi hati, apa itu hati? Hati itu adalah sifat atau tabiat dari batin manusia. Artinya dari hati ini dapat ada yang baik, ada yang jahat. Kita bandingkan dengan apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Matius 15 ayat 18. Dikatakan di sana, tetapi apa yang keluar dari mulut ya berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Nah, jadi dari sini dapat kita tangkap dari hati itu ada yang baik, ada yang jahat. Jadi pengamsal berkata dalam Amsal 27 ayat 19, di sana dikatakan hati itu cerminan dari manusia. Jadi manusia itu dapat kita kenali melalui hatinya. Sebagai kita lihat contoh, kalau hatinya manusia itu jahat, maka diungkapkan oleh hatinya itu. Seperti dikatakan dalam Kejadian 8 ayat 21. Dikatakan, yang ditimbulkan hatinya, maksudnya manusia itu adalah jahat dari sejak kecilnya. Ya, jadi kalau memang hatinya jahat, maka dipancarkanlah hati yang jahat di dalam dirinya. Nah, kita lihat dalam Rom 3 ayat 12, semua orang menyeleweng, maka semua tidak berguna, tidak ada berbuat baik. Itu mau menyatakan bahwa manusia pada dasarnya semua tidak ada yang berbuat baik, ya, artinya hatinya jahat. Jadi siapa yang hatinya yang baik? Hanya Allah atau Tuhan yang baik. Dan itu kita lihat dalam Mazmur 16 ayat 2. Di sana mengungkapkan tidak ada yang baik selain engkau. Ya, jadi nats ini mau mengatakan oleh pemazmur hanya Tuhanlah atau Allah yang baik. Karena itu tidak ada yang baik selain daripada Allah. Dalam Markus 10 ayat 18 juga kita baca di sana, tidak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Selain itu lagi kita lihat dalam Yohanes 10 ayat 11, akulah gembala yang baik. Jadi di sana diungkapkan tentang Yesus adalah yang baik. Sekarang bagaimana gembala yang berhati Bapa? Kita lihat dulu itu soal gembala, yakni istilah gembala yang kita bicarakan di sini adalah bersifat figuratif. Jadi bukan bersifat eksklusif secara literatif, tetapi dia mengungkapkan suatu gambaran ya tentang pengembalaan itu, gembala itu. Nah, ini kita lihat contohnya. Kalau kita perhatikan, Tuhan disebut itu gembala dan jemaat disebut domba. Nah, inilah yang mau dimaksudkan dengan figuratif. Allah itu difiguratifkan, digambarkan sebagai gembala dan jemaat seperti domba. Jadi dan hanya Tuhanlah, sekali lagi, hanya Tuhanlah sebagai gembala. Itu maksudnya. Jadi figuratif daripada gembala itu hanyalah Tuhan. Ya, dan itu kita lihat dalam Matius 23 ayat 1. Tuhan gembalaku. Jadi di sini yang kita lihat Tuhan itulah gembala. Dan Yohanes 10 ayat 11 juga dikatakan, akulah, maksudnya Yesus, gembala yang baik. Jadi dari sini dapat kita pahami tidak ada manusia gembala yang baik dan tidak ada manusia yang dimaksudkan di sini. Jadi kalau begitu bagaimana tentang manusia
yang disebut menjadi gembala. Kita perhatikanlah nanti dalam Yeremia 23 ayat 1 dikatakan di sana, celakalah para gembala, domba gembalaanku hilang dan terserak. Maksudnya gini, kalau kita lihat daripada nats ini, Tuhanlah itu gembala dan umat itu adalah dombanya. Jadi kalaupun ada manusia itu dipakai menjadi gembalanya, adalah yang dipercayakan oleh Allah. Jadi bukan dia gembala, hanya dipercayakan oleh Allah. Jadi kalau kita pahami maksud daripada ini, Allah itu gembala, jadi umatnya ini, yakni manusia itu, hanya dipercayakan untuk mengembalakannya. Jadi dia bukan gembala. Yang dimaksudkan seperti Allah itu sendiri. Dan kita lihat lagi dalam Yohanes 21 ayat 15, ayat 16, 17. Di sana dikatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Inilah dikatakan oleh Yesus sendiri kepada para murid-muridnya. Jadi dipercayakan pengembalaan itu kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya mengembalakan. Tapi maka gembala itu adalah Tuhan itu sendiri. Nah, persoalannya, apakah dasar daripada Allah memberikan pengembalaan itu kepada manusia ini, yakni yang dipercayakan itu? Tentu saja Tuhan lebih dahulu melihat hatinya. Maksudnya, kalau dia layak untuk menerima, ya, kepada itu diberikan, yakni tugas pengembalaan itu, maka Tuhan memberikan pengembalaan itu kepada dia. Sebagaimana yang kita lihat dalam 1 Samuel 16 ayat 7, dan juga kita lihat Lukas 16 ayat 15, di sana dikatakan, tetapi Tuhan melihat hati. Dia tahu hati manusia itu. Apakah hati manusia itu baik atau manusia itu jahat? Kalau kita lihat lagi kepada 1 Tawarik 28:9, Tuhan menyelidiki segala hati. Ya, dan ayat lain Amsal 16 ayat 2, 21 ayat 2. Jadi ayat-ayat ini mau mengungkapkan di sana Tuhan tahu hati manusia. Apakah hatinya baik atau tidak baik. Jadi kalau dia baik nanti baru dipercayakan kepada dia pengembalaan itu. Ya, pengembalaan itu. Kalau tidak diberikan kepada pengembalaan itu. Sehingga kita lihat di sana, sehingga karena Tuhan mengetahui, Tuhan melihat hati, maka Tuhan yang memberikan. Sebagaimana dikatakan dalam Yohanes 11 ayat 19. Aku memberikan hati yang lain dan roh hati yang baru dan memberikan hati yang taat. Jadi artinya kepada hati manusia ini, dia diberikan hati dulu yang baik, ya, supaya bisa dia untuk menjadi gembala, mengembalakan, yakni pengembalaan itu. Jika tidak, Tuhan tidak mempercayakan pengembalaan itu kepada mereka. Dan Tuhan juga sudah tahu apakah dia siap menerima atau hatinya untuk itu. Memang Tuhan tahu hati manusia tadi, apakah dalam hatinya itu baik ataukah hatinya tidak baik. Maka Tuhan memberikan hati yang baik kepada yang baik hatinya itu. Ya, maka kepada dia diberi hati yang baik. Demikian juga dalam Hesekiel 36 ayat 26 dikatakan, kuberikan hati yang baru dan hati yang taat. Artinya maksudnya gini, Tuhan memberikan hati yang baru itu dan hati yang taat kepada seseorang karena Tuhan sudah tahu bahwa hatinya memang itu baik. Jadi kalau hatinya itu tidak baik, maka Tuhan tidak memberikan hati yang baik atau hati yang baru kepada dia. Ya, tidak akan dia berikan. Karena itu ada hubungan antara hati dan baik. Dan keduanya ini tidak terpisahkan. Itu sebabnya dikatakan Yesus dalam Yohanes 10 ayat 32, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku. Artinya karena kepada hati orang itu dia tahu dia baik, maka kepada dia pekerjaan yang baik, ya, pekerjaan yang baik kepada orang yang Tuhan sudah tahu hatinya baik. Jadi kalau hatinya tidak baik, sekali lagi Tuhan tidak memberikan kepada dia pekerjaan, ya, yang baik kepada dia. Ya, tentunya nanti untuk pekerjaan pengembalaan. Dan kita lihat lagi dalam Yakobus 1 ayat 17 dikatakan, pemberian yang baik datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa. Jadi Allah itu memberikan
orang itu untuk melakukan yang baik karena memang hatinya baik. Tuhan sudah tahu itu hatinya baik. Ya, maka dia berikan, dia turunkan kepada dia. Jadi tidak otomatis ada dalam diri hati kita itu kita baik karena dia diberikan baik supaya baik, bukan. Karena antara Allah dengan manusia itu ada dua sinergi. Ya, hati manusia itu juga lebih dahulu dan juga dari Allah. Jadi Allah memberikan, melihat hati baru diberikan kepada dia. Nah, sekarang sebagai kesimpulan dari semuanya, yakni tentang gembala berhati Bapa, supaya dapat kita tangkap dari uraian-uraian itu, supaya dapat kita tangkap dari seluruhnya tentang yakni gembala berhati Bapa. Pertama, gembala itu termasuk rasul, supaya kita paham. Gembala yakni termasuk rasul, nabi, pemberita Injil, pengajar, lebih cocok disebut pelayan khusus. Dan kedua, yang penting kita perhatikan, istilah gembala di sini dalam pengertian figuratif, ya, untuk menyatakan tentang jiwa, roh dari gembala itu, ya. Jadi bukan istilah pribadi seperti letter-letternya, enggak, tapi roh jiwanya. Dan ketiga, hanya Allah atau Tuhan yang disebut gembala dan manusia pelaksana yang dipercayakan. Tetapi tetap disebut gembala, tapi mengungkapkan jiwa, seperti lagi jiwa atau roh dari yang ada di dalam dirinya yang diberikan oleh Allah itu. Keempat, jadi Allah atau Tuhan memberikan kepada orang tersebut, artinya menjadi dia gembala, karena Tuhan tahu terlebih dahulu hatinya, ya, maka Tuhan memberikan kepadanya, yakni penggembalaan itu. Dan yang kelima terakhir, sang gembala menyatakan dirinya gembala, itu boleh-boleh saja, ya, penggembala. Tetapi di mata Tuhan bukanlah gembala yang diberikan Tuhan kepercayaan kepada dia. Ya, memang banyak mereka gembala berkata, aku gembala, aku bergembala, ya. Tapi bagi Tuhan boleh saja itu tidak gembala, karena Tuhan melihat jiwanya, hatinya, rohnya di dalam dirinya. Inilah yang kita perhatikan. Inilah secara singkat dengan apa yang saya sampaikan tentang gembala berhati Bapa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kabarkan Injilnya, selamatkan jiwa. God bless you.